Halo semuanya, di video kali ini Koko akan lanjutin lagi pembahasan untuk examination dari Monbuka Gakushou Scholarship tahun 2007 materi Physics Undergraduate Students. Kalau di video sebelumnya Koko udah sempet bahas pertanyaan pertama dan pertanyaan kedua, kalian bisa klik link yang ada di description untuk nonton pembahasannya. Di video kali ini Koko akan bahas soal yang ketiga. Sebelum Koko mulai pembahasannya, bagi kalian semua yang mungkin belum subscribe channel YouTube Koko, jangan lupa untuk di-subscribe terlebih dahulu, dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notification-nya sehingga kalian bisa terus dapat info atau update ketika Koko mengupload video pembahasan yang lainnya. Kita langsung aja lihat soal yang ketiga. Di soal yang ketiga ini dia bilang a uniform thin straight bar AE, sambil lihat gambar di bawah ya. Jadi ada sebuah bar atau batang AE. Batang ini uniform, artinya titik beratnya atau center of gravity-nya pasti ada di tengah-tengah. Nah, batang itu rest inside a hemisphere in the configuration shown in figure 6. Jadi batang itu berada di dalam sebuah hemisfer. Hemisfer itu adalah setengah lingkaran atau setengah bola, seperti pada gambar. Under the assumption that the friction between the bar and the hemisphere is negligible. Jadi asumsinya tidak ada gesekan antara batang dengan setengah bolanya. This configuration is possible as long as the length of the bar remains within a limited range. Jadi ini bisa terjadi jika panjang dari bar remain atau berada within a limited range. Jadi ini hanya bisa terjadi ketika panjang dari barnya ini berada di dalam rentang nilai atau rentang panjang tertentu. The center of the hemisphere is on vertical plane containing the 2 point A and B. Titik berat atau pusat dari bolanya berada di bidang vertikal containing, di mana bidang vertikal itu terdapat dua titik A dan B. Jadi A dan B di sini kalau kalian bisa lihat. Nah, berarti titik berat dari bola berada di bidang yang sama dengan A dan B itu. The upper plane BC of the hemisphere is kept horizontal. Bidang atas dari setengah bolanya, BC, itu tetap horizontal. Jadi BC ini posisinya tetap horizontal seperti itu. The direction of AD and BD mean the direction of the force acting on the bar from the hemisphere at point A and point B respectively. Jadi AD itu adalah gaya reaksi atau gaya yang bekerja pada bar karena hemisfer. Jadi AD ini adalah gaya yang bekerja karena hemisfer terhadap batang, arahnya ke sana. Sedangkan BD maksud Koko, ini adalah gaya yang bekerja pada titik B. Gayanya diberikan oleh bola terhadap batang. Jadi AD, BD ini menyatakan gaya. Kemudian DG itu adalah gaya gravity. Force of gravity ini artinya gaya karena gravitasi, atau biasa kita kenal dengan gaya berat. Acting on the bar, where G is the center of gravity of the bar. Jadi DG ini adalah gaya berat dari barnya, di mana G itu adalah center of gravity. Nah, karena tadi dia bilang barnya uniform, berarti G ini posisinya pasti setengah dari panjang keseluruhan bar. Kalau dia uniform, titik berat atau gaya gravitasinya pasti bekerja di tengah-tengah. Nah, kemudian dia kasih informasi angle theta itu adalah ABC. ABC ini theta, Koko kasih tanda dulu. Ini angle-nya theta. Kemudian ABD itu alpha, BAD itu beta. ABD ini alpha, semua ini berarti alpha. Kemudian BAD adalah beta. Ini beta. Nah, ceritanya keseluruhan seperti itu. Harusnya bisa dimengerti ya maksud dari soal ini.
Jadi kalau Koko rangkum kurang lebih, kalian punya setengah bola, kemudian kalian punya batang, kondisi ini akan equilibrium, artinya tetap seperti itu, tidak bergerak, tidak mengalami perpindahan. Dia tetap seperti itu. Sudut-sudutnya dikasih tahu di sana. Kemudian AD ini adalah gaya reaksi yang diberikan oleh bola kepada batang di titik A. Sedangkan BD ini gaya reaksi yang diberikan oleh bola terhadap batang di titik B. Sedangkan DG itu merupakan gaya berat batang. For alpha, which of the following is correct? Untuk alpha yang mana yang benar, dia bilang. Jadi alpha ini nilainya berapa sih? Nah, karena alfa ini adalah sudut yang dibentuk antara AE, batang, dengan gaya reaksinya, atau kadang-kadang kita sebut sebagai gaya normal, maka alfa ini, sudutnya ada di sana ya, pasti 90 derajat. Jadi titik B ini akan memberikan gaya yang tegak lurus terhadap batang. Itulah gaya reaksinya. Jadi kalau kita gambar sebenarnya ini pasti tegak lurus. Tapi gambarnya tidak pada skala yang benar. Jadi dia gambarnya yang nggak kelihatan 90. Tapi kalian harus tahu, ini pasti 90 derajat. Sama kasusnya seperti ini. Jadi kalau kalian punya meja kayak gini, kemudian kalian punya objek di sini. Misalnya kayak gini. Nah, gaya yang bekerja pada batang ini karena meja itu pasti membentuk sudut 90 derajat terhadap si batang tersebut. Ini pasti 90 derajat. Inilah gaya reaksinya. Kita kasih nama N misalnya. Nah, kasus yang sama bekerja pada titik B. Jadi titik B ini kalian bisa bayangkan seperti sudut dari meja, kemudian ada batang. Maka gaya reaksinya ini pasti tegak lurus. Jadi alfanya itu fix pasti 90 derajat. Jadi untuk bagian pertama, jawaban yang tepat itu adalah yang D, 90 derajat atau pi per 2. Kemudian untuk beta, which of the following is correct? Beta itu di sini. Beta adalah gaya reaksi yang diberikan oleh titik A terhadap batang. Gaya reaksi yang diberikan titik A terhadap batang itu pasti tegak lurus dengan tangent at point A. Jadi kalau kita punya seperti ini misalnya, Koko punya suatu lintasan seperti ini. Suatu lintasan yang seperti ini misalnya. Kemudian di sini ada mobil. Bayangkan di sini ada mobil. Nah, mobil ini pasti merasakan gaya reaksi atau gaya normal yang tegak lurus dengan garis singgung di titik tersebut. Jadi kalau Koko gambar, misalnya ini garis singgung di titik tersebut. Ini gambarnya agak susah ya. Misalnya aja seperti ini, bayangkan ini garis singgung di titik itu. Nah, mobilnya pasti merasakan gaya reaksi yang tegak lurus terhadap tangent atau garis singgungnya. Inilah gaya reaksi yang dirasakan oleh si mobil. Gaya reaksi. Nah, hal ini berlaku untuk titik A. Jadi kalian bayangkan ini lintasannya, di sini ada mobilnya. Suatu poin di sini. Ini adalah mobilnya. Kalau kita gambar garis singgung di sini, maka dia punya gaya reaksi pasti tegak lurus. Jadi AD ini pasti tegak lurus dengan garis singgungnya. Ini pasti tegak lurus. Sama kasusnya seperti gambar di sebelah kanan yang Koko gambar barusan. Sama kasusnya dengan ini. Nah, karena ini tegak lurus, pasti A ke sini adalah jari-jari. Ingat-ingat sifat lingkaran ya. Garis singgung dan jari-jari itu pasti tegak lurus. Jadi karena ini garis singgung tegak lurus dengan gaya reaksinya, maka garis ini, garis yang Koko kasih nama AO deh. AO ini pasti jari-jari lingkaran. Jadi AO pasti jari-jari lingkaran. Sedangkan OE juga jari-jari lingkaran. Ini juga jari-jari lingkaran. Bisa dibayangin ya, AO pasti jari-jari karena tegak lurus dengan garis singgung. Sedangkan OE ini juga pasti jari-jari karena O ini adalah pusatnya. O ke E pasti jari-jari. Karena AO dan OE panjangnya sama, maka sudut theta pasti sama dengan sudut beta.
Dengan kata lain, untuk soal yang kedua, for beta yang mana yang benar, beta pasti sama dengan theta. Jadi untuk yang kedua yang benar adalah yang B. Kita lanjut ke bagian ketiga. In the case where alpha itu pi over 4. Theta maksud Koko. In the case where theta itu adalah pi over 4. Pi over 4 ini adalah 180 dibagi 4. Kalau kalian hitung ini 45 derajat. Saat tetanya 45 derajat, possible atau impossible? Tetanya 45 nih. Tetanya 45. Kalau tetanya 45, berarti betanya itu juga 45 derajat. Theta 45 nih. Theta pasti sama dengan beta, kita udah buktikan tadi. Jadi kalau tetanya 45, pasti betanya juga 45. Kalau kedua sudut ini 45 derajat, configuration kita seperti apa? Configuration kita pasti seperti ini. Inilah titik A, sedangkan ini titik B. Ini O-nya. Ini adalah si O-nya. Nah, inilah si beta, ini si theta. 45, 45 pasti tengah-tengahnya 90. Dengan kata lain, nanti batang kita kalau Koko gambar di configuration ini, pas posisinya ada di sini. Nah, jika posisinya seperti itu, mungkin atau enggak? Sekarang kita akan lihat dia punya diagram gaya. Kita lihat dia punya diagram gaya. Akan ada gaya yang bekerja di titik A. Gaya yang bekerja di titik A ini pasti ke atas, vertikal. Ini gaya normalnya. Kenapa vertikal? Karena nanti titik A-nya ada di sini. Berarti garis singgungnya seperti ini, garis normalnya vertikal ke atas. Jadi kalau Koko gambar, gaya yang bekerja di titik A itu pasti vertikal ke atas, kayak gini. Kita kasih nama ini normal di titik A. Kalian mau gambar di sini juga boleh ya, kayak gitu juga boleh. Yang pasti arahnya ke atas. Ini Koko pindahin sedikit titik A-nya supaya gambarnya jadi makin jelas. Nah, titik A-nya ada di sini. Kemudian gaya yang bekerja pada titik B itu pasti tegak lurus dengan batang. Gaya yang bekerja pada titik B pasti tegak lurus, sama seperti tadi ya, si alfanya. Jadi kalau digambar, inilah gaya yang bekerja pada titik B. Tegak lurus batang. Ini kita kasih nama NB, dia pasti tegak lurus. Kemudian ada satu gaya lagi, yaitu gaya berat yang bekerja pada objek kita. Gaya beratnya pasti arahnya ke bawah. Dia bekerja pada titik G. Titik G itu adalah tengah-tengahnya batang. Koko nggak gambar titik G-nya di mana, tapi yang pasti titik G-nya ada di batang ini. Yang mungkin ada di sini, mungkin di sini, mungkin di situ, mungkin di atas. Tergantung panjangnya. Tergantung panjang si batang. Tapi yang pasti akan ada gaya berat yang arahnya ke bawah. Misalnya di sana. Ini gaya berat batang. Nah, yang perlu kita perhatikan adalah kondisi ini mungkin equilibrium atau enggak. Jadi mungkin nggak sih kondisi ini equilibrium? Ada 3 gaya yang bekerja pada batang kita, yaitu NA, NB, dan W. NA dan W ini arahnya vertikal, sedangkan NB ini diagonal. Kalau NB-nya Koko resolve atau Koko uraikan, hasilnya pasti ada yang vertikal seperti ini. Kita kasih nama N, B, Y. Pasti ada yang horizontal seperti ini. Kita kasih nama NBX. Nah, yang vertikal ini mungkin bisa equilibrium atau saling menghilangkan. Jadi gaya yang ke atas, NBY plus NA equals to W. Mungkin akan ada suatu kondisi di mana gaya pada arah vertikalnya saling menghilangkan. Tapi tidak demikian untuk NBX. NBX ini nggak ada gaya yang mengcounter dia. Jadi nggak ada gaya yang bekerja pada batang yang mengarah ke sebelah kanan, yang bisa menyeimbangkan NBX. Dengan kata lain, batang ini tidak mungkin equilibrium. Karena ada si NBX ini.
karena nggak mungkin equilibrium atau tidak ada gaya yang mengcounter NBX, maka arrangement saat theta-nya 45 derajat itu tidak mungkin terjadi. Jadi untuk bagian ketiga ini, answer Koko adalah impossible. Nah, sekarang kita masuk ke bagian keempat. Sebelum Koko bahas bagian keempat, Koko mau infoin dulu ke kalian semua. Bagian keempat ini, jawaban yang Koko akan jelaskan itu berbeda dengan jawaban di solusinya. Jadi kalau kalian sedang belajar Monbuka Gakuso, setiap sampel paper itu ada jawaban akhirnya. Jadi dia kasih tahu jawaban akhirnya apa. Jadi kita bisa cek jawabannya benar atau salah. Nah, untuk nomor 4, menurut solusinya jawabannya adalah impossible. Tapi pemikiran Koko adalah jawabannya possible. Kenapa bisa possible kok? Nanti Koko akan jelaskan. Nah, Koko nggak yakin jawaban Koko benar. Karena jarang banget Koko menemukan soal Monbuka Gakuso yang kuncinya salah atau solusinya salah. Itu jarang banget. Tapi untuk bagian ini, Koko nggak bisa menemukan alasan kenapa dia impossible. Jadi di sini Koko benar-benar open discussion buat kalian semua yang mungkin ada ide. Kenapa sih dia bisa bilang jawabannya impossible? Atau kalian punya ide-ide atau dasar-dasar teori yang bisa membenarkan jawabannya impossible? Kalian bisa tolong sampaikan melalui comment section. Jadi di video-video pembahasan yang Koko bikin, bukan hanya kalian yang belajar, tapi Koko juga belajar. Jadi di sini kita sama-sama belajar mengerjakan soal-soal matematika dan fisika. Jadi Koko sangat terbuka atau open discussion untuk cara-cara yang berbeda ataupun pendapat-pendapat kalian. Oke ya, jadi nomor 4 ini jawaban Koko nanti possible. Koko akan jelaskan pemikiran Koko. Tapi di solusinya impossible. Jadi ada sedikit perbedaan di sini dan Koko nggak bisa menemukan alasan kenapa impossible. Jadi Koko akan jawab possible. Nah, kenapa jawabannya possible? Kita lihat di sini, untuk theta-nya 5 pi over 24. 5 pi over 24 ini kalau kita hitung sudutnya 5 kali 180 bagi 4. Ini kalau dihitung sekitar atau kalau nggak salah 37,5 derajat. Jadi theta-nya 37,5. Ketika theta-nya 37,5 berarti beta juga 37,5. Kita udah buktikan sebelumnya bahwa beta sama dengan theta dan alfa pasti 90. Kalau Koko bayangkan gambarnya atau kondisi ini di configuration ini, posisinya kurang lebih di sini. Sudutnya 37,5. Jadi kalau Koko gambar, mungkin seperti ini. Ini dia punya batang, titik A-nya ada di sini, titik B-nya ada somewhere di sini. Kemudian sudut yang dibentuk antara AD dengan batang itu 37,5. Jadi kalau Koko gambar, ini 37,5 nih. Misalnya ini, 37,5 derajat. Kemudian sudut yang dibentuk di titik B terhadap batang itu 90. Karena sudutnya yang tadi ya, yaitu si alfa, sorry. Jadi sudutnya 90, lalu digambar dia kayak gini. Ini gaya yang bekerja pada titik B, 90 derajat. Kita kasih nama ini NA, ini kita kasih nama NB. Kemudian ada gaya berat. Gaya beratnya somewhere di batang ini. Kalau di sini sih dia tulisnya di G. G-nya kita kira-kira aja di tengah-tengah, misalnya di sini. Inilah gaya beratnya. Ini titik G. Ini titik G. Nah, pertanyaannya kondisi ini mungkin equilibrium atau enggak? Mungkin enggak dia equilibrium? Jawaban Koko adalah mungkin. Kenapa mungkin? Karena kita bisa uraikan NB-nya ke arah horizontal. Kalau kita uraikan atau kita resolve, ini NB yang horizontal, satu lagi ada NB yang vertikal. Ini hasil dari resolving forces NB. Sedangkan NA-nya juga bisa di-resolve, satu horizontal seperti ini, satu lagi vertikal seperti ini.
Ini kita kasih nama deh, NAX, NAY. Ini NBY, ini NBX. Nah, pertanyaannya, kondisi ini mungkin equilibrium atau enggak? Pertanyaannya kan seperti itu. Mungkin enggak dia configuration-nya equilibrium atau tidak bergerak? Nah, jawabannya menurut Koko adalah mungkin. Kenapa mungkin? Karena gaya yang ke atas ditambah gaya yang ke atas ini bisa menyeimbangkan gaya yang ke bawah. Jadi NAX plus NBY bisa sama dengan W. Dan gaya yang ke kanan NAY bisa sama dengan NBX. Jadi ada gaya ke kanan, ada gaya ke kiri. Ketika dua gaya ini nilainya sama, maka dia bisa equilibrium. Kemudian ada gaya yang ke atas, ada juga gaya yang ke bawah. Ketika gaya yang ke atas sama dengan gaya yang ke bawah, maka pada arah vertikalnya juga bisa kita dapatkan sigma F-nya 0. Artinya kondisi ini memungkinkan dia untuk equilibrium. Itu pendapat Koko untuk bagian keempat ini. Jadi jawabannya adalah yang A. Tapi lagi-lagi seperti yang tadi Koko bilang ya, solusinya bilang jawabannya yang B. Jadi bagi kalian yang mungkin punya ide atau pemikiran, kenapa bisa impossible sih? Kita coba diskusikan melalui comment section. Nah, Koko lanjut ke bagian terakhir atau yang kelima. Untuk tetanya pi per 6. Pi per 6 ini adalah 180 bagi 6. 180 bagi 6 ini adalah 30 derajat. Berapakah rasio, berapakah perbandingan panjang dari bar, panjang dari batang, terhadap diameter dari setengah bolanya? Jadi kita pengen cari rasio dari panjang batang, Koko kasih simbol L, terhadap diameter, kita kasih nama D. Berapa rasionya? Kita akan lihat gambar lagi. Kita balik ke gambar ini. Ini Koko hapus ya, dia punya simbol-simbol. Kita hapus. Koko hapus sebagian aja deh. Ini kita hapus sedikit supaya nggak mengganggu. Oke, mungkin itu aja yang kita hapus. Nah, kita ingin mencari perbandingan antara panjang batang dengan diameter. Sudutnya itu 30 derajat. Sudut tetanya 30. Jadi sudut ini 30, beta juga 30 dong. Karena beta sama dengan theta. Jadi ini Koko ganti, ini 30 derajat. Ini juga 30 derajat. Karena alfanya pasti 90, maka sudut atas ini 60 derajat. Nah, ini gambarnya skalanya nggak tepat ya, tapi kalian harus nangkep idenya. Nanti kalian gambar ulang sendiri dengan sudut yang lebih mendekati 90 derajat untuk alfa kalau mau lebih jelas. Tapi Koko pakai gambar ini aja. Dari gambar ini, titik G ini adalah center of gravity dari batang. Berarti AG itu adalah setengah L. GE adalah setengah L. AE itu adalah L. Jadi ini kita kasih nama setengah L, ini setengah L. Kemudian kalian bisa lihat di sini, AO itu adalah R. OE itu adalah R. Makanya di sini tadi kita sudah bahas 30 derajat, 30 derajat. Nah, kalau ini 60 derajat, perhatikan ya, Koko punya notes atau Koko punya marker di sini. Kalau ini 60 derajat, ini 30, ini 30, berarti ini pasti 120. Jadi sudut ini pasti 120. Karena sudut dalam sebuah segitiga totalnya harus 180. 30, 30, di sini pasti 120. Kalau di sini 120, maka di sini pasti 60 juga. Karena ini kan supplementary atau sudut pelurus. Jadi ini 120, atas ini pasti 60. Ini 60, di sana 60, atas ini pasti 60 derajat juga. Ini 60 derajat juga. Artinya apa? Segitiga atas ini adalah segitiga sama sisi. Karena seluruh sisinya
Maksud Koko seluruh sudutnya 60 derajat. Jadi ini pasti segitiga sama sisi. Nah, karena O ke sini adalah R, ini jari-jari, maka panjang sisi yang lain pasti R juga. Kita kasih nama, atau Koko gambar ulang deh. Ini Koko hapus aja. Koko gambar ulang sedikit supaya makin jelas. Ini O ke B, kemudian B ke D, D ke O. Nah, ini pasti R semua, panjang sisinya. Karena dia sudutnya semuanya 60 derajat. OBD, semuanya R. Nah, karena dia segitiga sama sisi, kalau dari D, Koko tarik vertikal ke bawah, dari D vertikal ke bawah, tarik vertikal ke bawah, ini pasti tegak lurus. Dari D, tarik vertikal ke bawah. Ini pasti tegak lurus. Jadi di sini pasti tegak lurus. Kalau Koko panjangin lagi sedikit ke bawah sampai ke titik G, Koko panjangin sedikit sampai ke titik G, katakanlah di sini G. Kemudian Koko tarik garis bantu dari G sampai A, inilah setengah L. Sambil perhatikan ke sini juga ya. Sambil perhatikan ke bentuk ini juga. Ini A, maka ini pasti setengah L. Dan ini membentuk satu garis lurus. Ini harusnya garis lurus nih, kayak gini. Karena DOA ini garis lurus. DOA garis lurus. Jadi mungkin Koko panjangin sedikit supaya makin jelas. Ini panjang. Anggap seperti ini ya. Ini juga Koko akan panjangin. Nah, misalnya gini deh. Inilah titik A-nya. Nah, kurang lebih gitu. Ini setengah L panjangnya, A ke G. Sudutnya kita tahu, di sini 30 derajat. Di sini 60 derajat. Di sini 30 ya. Di sini 30 setengahnya. Tadi totalnya 60, berarti setengahnya 30. Di sini pasti sudutnya 120 derajat. Dengan menggunakan aturan sin, Koko bisa mencari setengah L-nya berapa. Kalian tahu D ke O adalah R, O ke A juga R. Ini lagi-lagi skalanya kacau, tapi nangkep maksud Koko ya. Jadi sambil bayangkan sendiri ke gambar ini. D ke O ini adalah R, karena segitiga sama sisi tadi. Kemudian O ke A itu adalah R juga. Jadi ini R, ini semua 2R nih panjangnya. Kalau kita pakai aturan sin, Koko akan dapat 2R per sin 120 derajat. Sisi dibagi sin sudut di seberangnya akan sama dengan sisi, Koko pengen cari setengah L nih. Setengah L dibagi sin sudut di depannya. Sudut di depan setengah L itu adalah 30 derajat. Kalau kita sederhanakan, kita pasti bisa dapat L-nya berapa. Jadi kita hitung aja. 2R dibagi sin 120 sama dengan sin 60, setengah akar 3. Setengah L dibagi sin 30 adalah setengah. Ini kita coret. Kita akan dapat L-nya itu adalah 4R per akar 3. Itulah panjang batangnya. Ketika panjang batangnya segitu, kita balik ke sini. Maka 4R per akar 3 dibagi, ini Koko cari rasionya. Panjang batangnya tadi 4R per akar 3. Dibagi dengan diameter. Diameternya itu adalah 2 kali R. Kalau kita hitung, jawaban yang tepat itu adalah R-nya boleh dicoret. 4 sama 2 boleh dicoret, kita dapat 2 per akar 3. Sehingga opsi yang tepat ada di pilihan yang E. Nah, pembahasan Koko untuk soal ketiga selesai sampai di sini. Koko harap bisa dimengerti ya pembahasan ini. Karena Koko yakin banget kalau kalian bisa mengerti setiap pembahasan yang Koko buat, pasti akan sangat membantu ketika kalian mengerjakan soal tes yang sebenarnya. Mungkin soalnya nggak akan sama persis,
tapi ide-idenya pasti bisa membantu. Oke, thank you semuanya buat kalian semua yang udah belajar bareng di channel YouTube Koko. Jangan lupa untuk nonton video selanjutnya karena Koko akan membahas soal keempat dan kelima. Sekali lagi thank you semuanya. Kita ketemu lagi di video berikutnya.